Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Yulfitri. Waalaikumsalam Pak Darmawan. Baik, terima kasih telah memenuhi permintaan saya. Artinya kemarin saya meminta Ibu Yulfitri untuk menemui saya perihal tentang katanya Ibu Yulfitri ada yang mau disampaikan kepada saya, dan itu mengenai sesuatu hal yang perlu kita latih bersama-sama atau ya perlu kita cari solusinya sama-sama. Baik, gimana Ibu Yulfitri? Oh iya Pak, sebelumnya saya minta maaf Pak mengganggu waktunya gitu. Tapi begini Pak, saya ada yang ingin saya obrolkan dengan Bapak. Saya ingin sedikit curhat lah seperti itu Pak. Oke. Apakah Bapak punya waktu Pak? Alhamdulillah, ya Bu, saya bersedia. Jadi memang pada waktu ini saya memang meluangkan waktu untuk Ibu Yulfitri. Nah, nanti harapan ke depannya hasil dari obrolan kita ini apa tujuannya, Bu? Begini Pak, saya itu kan merasa belakangan ini saya agak kesulitan untuk membagi waktu saya Pak. Jadi kita di sekolah pagi sudah mengajar, kita sebagai pendidik kan mengajar, terus pulangnya juga mungkin ada kegiatan ekskul, apalagi saya dipilih untuk sebagai pelatih OSN matematika, belum menjadi pembimbing ekskul gitu ya Pak. Terus pulangnya saya akan mengajar bimbel Pak, karena saya membuka bimbel. Sampai di rumah saya sudah menjalankan tugas saya sebagai ibu dan ibu dan istri lah dari keluarga saya gitu. Tambah lagi Pak, sekarang saya alhamdulillah juga lulus sebagai mengikuti pendidikan guru penggerak Pak. Jadi begitu banyaknya aktivitas sampai saya sangat sulit untuk memanajemen waktu saya Pak. Oke, berarti inti dari permasalahan kita obrolan kita ini ya Bu Fitri ya. Iya Pak. Gimana caranya untuk memanajemen waktu? Iya Pak, begitu Pak. Nanti harapannya nanti ke depannya setelah kita berdiskusi sedikit ya, itu nanti harapannya bagaimana caranya Ibu bisa untuk memanajemen waktu ke depannya lebih efisien. Iya betul Pak, seperti itu Pak. Baik, kira-kiranya penyebabnya apa itu Ibu ya? Ya karena Pak ya pekerjaan yang di sekolah tadi Pak kan begitu banyak kegiatan, belum lagi perlombaan untuk menunjukkan talent siswa. Jadi kita juga melatih siswa untuk mengikuti lomba intersekolah dulu gitu ya. Terus tambah lagi kegiatan tambahan belajar siswa seperti bimbel dan les Pak. Jadi kadang kegiatan-kegiatan itu sering sekali berbenturan atau bersamaan begitu Pak. Jadi saya agak kesulitan sekali untuk membagi waktu saya, dan terkadang sampai di rumah harusnya kita fokus sama keluarga, rasanya tidak mungkin harus langsung membuka laptop kan Pak, apalagi tugas-tugas di pendidikan guru penggerak sangat banyak dan waktunya sudah ditentukan gitu ya. Jadi penyebabnya karena aktivitas yang begitu padat mungkin Pak, seperti itu Pak. Oke, aktivitas yang begitu padat itu, apakah sebelumnya Ibu Yulfitri pernah berpikir konsekuensi dengan aktivitas kita yang begitu padat itu, otomatis nanti kita akan kelelahan. Nah, dari hal seperti itu, apakah pernah Ibu berpikir sebelumnya bahwa nanti kita akan pasti bakal kelelahan seperti itu, Ibu? Iya Pak, sempat terpikir Pak, tapi karena saya merasa sisi lain itu suatu kewajiban gitu Pak, karena kita harus ke sekolah mendidik anak didik kita, dan rasanya tidak mungkin saya tinggalkan begitu Pak. Dan di rumah juga nggak mungkin kan, saya juga sebagai ibu juga punya kewajiban untuk mendidik anak saya di rumah, dan juga sebagai istri gitu Pak. Tapi saya juga pengen karir saya juga bagus gitu Pak.
saya pengen selalu ingin belajar. Jadi intinya saya sebenarnya suka dengan kegiatan ini, tapi hanya saja saya agak kesulitan Pak membagi waktunya gitu Pak. Oke, benar-benar Ibu ini luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak. Wonder Woman ya Bu ya. Nah, tapi rencana Ibu nanti ke depannya seperti apa? Bagaimana Ibu dalam hal untuk mengatasi membagi waktu dengan aktivitas yang begitu sibuknya itu, Bu? Oke Pak, jadi rencananya saya Pak uh, akan membuat list kegiatan yang mana yang harus saya prioritaskan seperti itu Pak, yang mana yang harus saya dahulukan. Terus yang kedua, saya akan berkomunikasi tentunya dengan teman sejawat saya di sekolah dan bekerja sama serta berkolaborasi lah. Seandainya nanti ada kegiatan-kegiatan yang berbenturan dengan jam mengajar saya, mungkin saya bisa meminta teman sejawat saya untuk menggantikan saya di kelas agar anak didik kita tidak ditinggal seperti itu atau tidak ada gurunya, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Dan tentunya di keluarga juga harus ada komunikasi dengan suami dan untuk agar suami tahu kegiatan kita di sekolah seperti itu Pak. Jangan ada salah paham. Tentunya meminta kerjasamanya juga seandainya ada pekerjaan yang tidak bisa terkerjakan. Begitu Pak baru rencananya. Baik, saya rasa itu merupakan rencana yang efektif sekali ya Bu ya dalam bagaimana caranya untuk memanajemen waktu. Itu salah satu solusi yang sangat luar biasa menurut saya. Nah, nanti ke depannya bagaimana caranya Ibu untuk berkomitmen dalam diri, artinya ini bisa diteruskan secara kontinu ke depannya. Jadi sehingga bukan hanya dalam hal Ibu 1-2 kali saja. Bagaimana Ibu dalam mengkomitmen dalam rencana aksi yang akan Ibu laksanakan? Baik Pak, saya akan tentunya berkomitmen tentunya dengan tadi Pak, bekerja sama dengan semua pihak, tidak hanya di sekolah, tidak hanya dengan guru, tentunya juga dengan kepala sekolah dan anak didik kita, supaya anak didik kita memahami kesibukan yang kita jalani gitu Pak. Jadi tidak ada yang terkorbankan seperti itu Pak. Dan di rumah juga terkadang di bimbel itu Pak, jadi saya curhat nih Pak, di bimbel itu sering sekali kegiatan bimbel saya bertepatan dengan kegiatan guru penggerak gitu Pak, sering ada Zoom gitu. Jadi saya mensiasatinya untuk ganti hari mengajar agar tidak ada itu tadi Pak, tidak ada yang terkorbankan. Dan di rumah juga saya berusaha untuk semaksimal mungkin menjalankan tugas saya sebagai ibu dan juga istri di rumah. Jadi di sela-sela waktu Pak, kalau pulang sekolah atau ada jam kosong, biasanya saya meluangkan waktu saya Pak untuk membuat tugas di LMS gitu Pak. Atau kalau nggak sempat atau padat jam mengajar saya sempatkan malam gitu Pak, setelah anak-anak sudah tidur. Itu yang saya coba gitu Pak. Baik, saya rasa itu suatu komitmen yang sangat bagus sekali, Ibu. Ya, mungkin bisa Ibu terapkan nanti ke depannya. Diharapkan nanti Ibu lebih bisa untuk memanajemen waktu ke depannya. Bagaimana Baik. Ibu kira pertemuan kita pada hari ini? Apakah Ibu cukup sedikit lega atau sedikit puas? Betul sekali Pak, saya tidak terasa saya mencoba mencari solusi saya sendiri tentang permasalahan saya sendiri. Saya sangat senang, lega, tidak ada pemikiran yang berat lagi gitu Pak dengan bercerita atau ngobrol dengan Bapak. Saya mengucapkan terima kasih Pak karena sudah mau mendengarkan curhatan saya. Apalagi wanita ya, biasanya kalau sudah curhat udah plong begitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, Ibu Fitri, sama-sama. Saya juga seperti itu Bu, senang bisa membantu Ibu dalam hal memecahkan solusi dalam permasalahan Ibu hadapi, yaitu dengan dalam memanajemen waktu.
Baik Ibu, Iya, terima Kak. kasih sudah mempercayai Iya, saya Kak. untuk Saya menjadi juga terima kasih, Kak. ya, baik. Mungkin kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima Baik, kasih. Pak. Assalamualaikum Iya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.